Oke, setelah penggambaran trase pada tugas besar perencanaan geometrik jalan, selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi medan. Nah, di sini pada trase jalan kan ada 3 titik, titik A, B, dan C. Dan jarak awal setiap titik pasti nilainya adalah 0. Oke? Dan kemudian setiap titik pasti akan diapit oleh 2 kontur. Misalnya titik A nih diapit oleh 2 kontur, bukan? Yaitu titik kontur ini dan kontur ini. Begitu pula dengan titik B, kan? Diapit oleh 2 kontur. Ini titik B diapit oleh kontur ini dan kontur ini. Kemudian pada titik C, anggap saja titik C berada pas pada kontur. Dan kemudian klasifikasi medannya tidak perlu kita carikan, cukup kita cari berapa nilai kontur pada titik C ini, yaitu titik kontur pada C ini adalah 78,00. Itu pada titik C. Bagaimana pada titik B dan A? Untuk mencari nilai klasifikasi medan untuk titik A, kita menggunakan yang namanya interpolasi dengan menggunakan kalkulator. Dan di sini saya umpamakan titik kontur ini yang mengapit A adalah titik kontur 1, ini adalah titik kontur 2. Oke, kita buka kalkulator. Langkah pertama adalah tekan mode, tekan 3, tekan 1. Kemudian masukin jarak awal titik A. Jarak awalnya tadi berapa? Yaitu 0, kan? Masukin 0, tekan 0, tekan koma besar. Kemudian masukkan nilai kontur pertama ini yang mengapit titik A. Berapa nilainya? Yaitu konturnya bernilai 78,00. Masukin 78,00. Tekan M+. Nah, kemudian masukkan jarak antara 2 kontur yang mengapit titik A. Oke, kita ukur. Di sini jaraknya adalah 3 cm. Kita masukin 3, koma besar. Kemudian berapa nilai kontur 2 tadi yang mengapit titik A, ya? Nilai kontur 2 ini adalah 77,50. Kita masukkan 77,50. Kemudian M+. Kemudian masukkan jarak titik A ke kontur 1. Ini ya, ke kontur 1. Berapa jaraknya dari titik A ke kontur 1? Yaitu adalah 0,7 cm. Masukkan 0,7. Kemudian tekan shift. Kemudian tekan 2. Kemudian geser paling kanan sampai ujung, sampai mentok. Kemudian tekan 2 lagi. Kemudian tekan sama dengan. Maka hasilnya adalah 77,88. Jadi titik A ini berada pada kontur 77,88. Jadi secara visualnya kan betul nih, titik A berada di antara 77,50 dan 78,00. Dia berada di tengah-tengah. Nah, untuk mencari titik B, begitu juga bagaimana kita mencari titik A tadi. Oke. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai setiap kontur STA-nya, di sini ada rumus elevasi setiap STA. Rumusnya adalah E sama dengan mutlak A dikurang B plus mutlak B dikurang C dikali 100% dibagi 50. Kan misalnya kita udah mendapatkan nilai titik STA A berapa misalnya. Anggap 40,72 dikurang nilai STA pada B. Begitu seterusnya. Kemudian di sini didapat hasilnya
3,78%. Ini untuk STA 0 plus 000. Kemudian saya menganggap bahwasanya kita sudah mencari nilai setiap STA. Jadi di sini ada rumus setelah untuk mencari nilai rata-ratanya gitu, yaitu nilai rata-rata per elevasi. Di sini E rata-rata atau elevasi rata-rata sama dengan rata-rata per STA tadi dibagi N. N ini adalah berapa jumlah STA kita. Misalnya di sini STA-nya ada sebanyak 43. Dan sedangkan sigma elevasinya adalah 82,36. Maka didapat hasilnya 1,9%. Jadi karena kemiringan ini kurang dari 9,9%, maka jalan ini termasuk jalan datar, kecuali melebihi dari 9,9%, maka jalan itu bisa kita klasifikasikan sebagai jalan perbukitan.